Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Budiono, mahasiswa Siti Cikiduri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi strategi media digital. Ini berjudul Influencer Marketing sebagai tugas UTS mata kuliah Manajemen Media Digital. Pernah nggak sih kalian itu terpengaruh oleh seseorang dari suatu media, misalnya dari TikTok atau Instagram, kayak misalnya untuk mengikuti tren fashion, terus update gadget, bahkan produk-produk kecantikan seperti make up, skincare. Nah, contoh-contoh kalau itu kita lihat video sepertinya menarik dan untuk kita ada rasa pengen beli produknya karena terlihat menggiurkan. Nah, dari contoh yang tadi saya bahas, penasaran nggak sih sebenarnya apa sih yang mereka lakukan, pekerjaan apa sih yang mereka lakukan, kok kayak review barang kayak gitu. Kita masuk materi, apa itu arti influencer. Influencer adalah seseorang yang memiliki pengaruh yang besar di media sosial dan mampu mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain. Mereka memiliki jumlah pengikut yang besar dan seringkali memiliki keahlian dalam bidang tertentu seperti fashion, kecantikan, makanan, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya mereka review barang, kalian pasti akan pengen untuk check out produknya. Nah, di sini ada pengaruh untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya kita bahas influencer marketing. Salah satu strategi pemasaran yang paling efektif karena influencer dapat membantu meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, dan memperluas jangkauan bisnis. Selain itu, influencer juga dapat membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas merek di mata konsumen. Apa sih manfaat influencer marketing? Dapat meningkatkan brand awareness, meningkatkan engagement dan interaksi, meningkatkan penjualan, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan, menjangkau target audiens yang spesifik. Artinya, influencer marketing lebih ke strategi pemasaran karena tugas dari influencer itu nantinya mereka akan mampu mempengaruhi audiens dari brand tersebut, dari perusahaan tersebut, kemudian mampu merubah opini, juga mampu merubah perilaku si audiens dengan karakter si influencer itu sendiri. Jadi misalnya kayak ada brand kosmetik itu akan direview sama salah satu influencer. Nah, mereka akan nge-review dengan gaya mereka masing-masing karena untuk apa? Untuk merubah opini dari audiensnya yang menonton untuk ya tertarik dengan si produk itu, tapi dengan gaya inspektor itu sendiri. Selanjutnya kita bahas pembahasan tentang influencer mikro, influencer makro, dan brand ambassador. Apa sih itu mikro influencer? Adalah seseorang yang memiliki jumlah pengikut antara 10.000 hingga 50.000 pengikut. Mereka dianggap sebagai ahli atau pemimpin opini di konten tertentu dan memiliki pengikut yang lebih loyal. Contohnya influencer Angelia Rosta. Nah, influencer mikro ini sangat efektif untuk perusahaan atau brand mempromosikan produk mereka karena follower dari influencer mikro ini kan belum terlalu banyak. Nah, jadi influencer mikro ini artinya bisa menentukan arah mereka mempromosikan produk lebih
segmented lagi, dan pastinya kalau influencer mikro ini juga lebih ada engagement sama followernya, misalnya berinteraksi langsung karena mereka masih bisa ngebales komen atau like-nya itu secara personal, jadi memang lebih engagement ke follower. Selanjutnya makro influencer. Makro influencer adalah influencer dengan jumlah follower antara 50.000 hingga 1 juta pengikut. Mereka umumnya memiliki jangkauan yang luas dan pengaruhnya lebih besar di kalangan follower mereka. Contohnya influencer makro seperti Tasya Farasya. Kalau untuk influencer makro ini, mereka memiliki follower lebih dari 100.000. Biasanya kalian pasti lihat nih, mereka itu adalah influencer yang udah dikenal luas. Siapa sih yang nggak kenal sama influencer ini? Kalau influencer makro ini memang mereka itu lebih berpotensi untuk memasarkan produk ke lebih luas lagi jangkauannya, dan juga lebih banyak orang. Nah, selain itu kenapa brand atau perusahaan ini menggunakan influencer makro? Itu memang karena mereka ingin mengemas pemasaran produknya itu secara eksklusif. Selanjutnya, brand ambassador. Melansir dari laman Every Social, pengertian dari brand ambassador adalah seseorang yang bertugas mempromosikan suatu brand atau merek beserta produknya kepada jaringan mereka untuk membangun adanya brand awareness sehingga angka penjualan bisa meningkat. Contohnya di sini influencer Dewi Sandra sebagai brand ambassador Wadah. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih sebenarnya pekerjaan seorang influencer. Jadi biasanya influencer itu bekerja sama dengan brand-brand atau perusahaan. Nah, biasanya tuh bisa dari influencer itu sendiri yang mengajukan proposal, atau enggak jarang juga dari brand tersebut yang influencernya itu sendiri melalui pesan di Instagram, ada juga yang lewat WhatsApp, bisa juga lewat email. Nah, setelah influencer tadi sudah menandatangani kontrak atau sudah menerima brief dari brand tersebut, biasanya mereka akan dikasih tahu nih dari apa sih SOW-nya atau dokumen perjanjian penting yang akan dikerjakan oleh si influencer itu sendiri. Influencer itu ada dua tipe dalam melakukan strategi pemasarannya. Ada perusahaan yang pengennya meningkatkan brand awareness, ada juga perusahaan yang meminta influencer untuk direct selling. Nah, untuk brand atau perusahaan yang ingin meningkatkan brand awareness, biasanya mereka tuh memiliki dua penawaran. Yang pertama itu biasanya endorsement, yang kedua itu biasanya mereka perlu influencer menjadi brand ambassador. Nah, kalau untuk endorsement biasanya influencer itu akan mereview produk yang diberikan oleh brand atau perusahaan tersebut dengan brief yang sudah ditentukan, bisa dari brandnya sendiri ataupun brief juga bisa dibikin oleh influencer itu sendiri, tapi biasanya brand itu akan memberikan mereka. Nah, biasanya brand itu memberikan brief kepada influencer supaya apa? Tujuannya supaya poin-poin dari produk yang akan dijelaskan nantinya tuh lebih masuk ke video yang akan mereka review. Kalau endorsement itu nggak ada kontrak jangka panjang, misalnya cuma ya udah bikin sekali reel atau sekali bikin TikTok video atau sekali posting feed
Beda-beda tergantung SOW-nya yang diminta oleh si brand tersebut. Nah, terus bedanya dengan brand ambassador tuh apa sih? Sebenarnya sih nggak beda jauh ya sama endorsement. Mereka itu sama-sama untuk mempromosikan produk yang diberikan oleh suatu brand atau perusahaan. Tujuannya itu sama-sama untuk meningkatkan brand awareness. Selain itu juga untuk meningkatkan aktivitas marketing dan juga mendorong penjualan dari produk itu sendiri. Tapi mungkin yang pada membedakan dari perjanjian kontraknya, kalau brand awareness itu mereka ada perjanjian kontrak yang harus ditandatangani oleh influencer itu tersebut. Nah, biasanya tuh dalam kurun waktu bisa berbeda. Mungkin ada aja yang brand awareness itu sebulan atau 3 bulan, bisa juga 6 bulan, macam-macam pokoknya lah. Kalau untuk brand awareness itu biasanya tuh jangka waktu kerjasama tuh lebih panjang daripada endorsement yang cuma sekali posting. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang influencer untuk perusahaan brand awareness, sekarang kita akan bahas perusahaan menggunakan jasa influencer untuk direct selling. Sadar nggak sih? Kalau misalnya kalian tuh scroll TikTok, itu kalian akan melihat tuh influencer yang lagi ngepromosiin atau review barang, terus habis itu klik keranjang kuning. Nah, dari contoh yang tadi itu adalah influencer yang mereview atau memasarkan produknya secara direct selling, atau mungkin kita lebih kenal dengan affiliate. Nah, affiliate itu sendiri adalah kerjasama antara influencer dengan perusahaan untuk menawarkan produk atau jasa dengan imbalan komisi atas setiap pembelian yang dilakukan. Nah, sekarang mengenai status tentang influencer brand atau merek produk kecantikan, Maybelline Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Sebagai produsen produk kecantikan tersebut di kelas drugstore, Maybelline berusaha menjangkau publik lokal Indonesia melalui beragam kampanye yang menarik. Dalam upaya meningkatkan partisipasi konsumen, Maybelline mengadakan kampanye yang melibatkan sederet influencer untuk membuat konten di media sosial mereka lebih menarik. Pada setiap kegiatan kampanye, Maybelline menggandeng influencer untuk menjadi penyampaian pesan kepada konsumennya pada media sosial Snapchat. Maybelline bahkan menghadirkan bintang tamu influencer untuk mengambil alih sementara akunnya. Kehadiran para influencer yang dikenal serta ahli di bidangnya ini menjadikan publik lebih tertarik untuk ikut serta. Hasilnya, Maybelline New York berhasil menjadi salah satu brand yang paling diikuti di Instagram. Maybelline berhasil memperoleh engagement 7 kali lipat dalam setiap konten yang mereka unggah. Setiap bulannya mereka memperoleh follower baru sebanyak 2 kali lipat. Melalui kampanye yang dilakukan, Maybelline berhasil menjadi best performing beauty brand on Instagram di Indonesia. Nah, oke. Mungkin itu sedikit informasi mengenai dunia influencer, baik mengenai artinya, pekerjaan, dan lain-lain. Dan misalnya kalian suka videonya, jangan lupa di like dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.